Halo guys, Wilujeng Sumping, selamat datang kembali di channel Oranimo TV. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan ke part selanjutnya, yang mana di video sebelumnya Yeyu yang sudah ditinggalkan oleh para wanita cantiknya itu, ia pun langsung bergegas pergi menuju Istana Bitao untuk belajar ilmu di sana. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, Mimin mohon bantuannya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya, dengan cara subscribe, like, serta komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, agar teman-teman nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel Oranimo TV. Oke guys, nggak perlu basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Hari yang cerah menemani perjalanan Yeyu ke Istana Bitao, hingga dia pun sampai ke depan gerbang kota. Terlihat di sana sudah banyak kerumunan orang. Melihat hal tersebut, Yeyu pun terlihat bingung. Kenapa begitu banyak orang di sini? Apa sedang ada pembagian sembako di kota ini? Lalu dengan rasa penasarannya, Yeyu pun menanyakan pada seseorang yang sedang berdiri di depan gerbang. Ia pun dengan segera menghampirinya, lalu ia pun bertanya, "Maaf, jika boleh tahu kenapa banyak kerumunan orang di sini?" Lalu orang tersebut yang diketahui bernama Duki, ia pun menjawab, "Hari ini Istana Bitao sedang ada penerimaan murid baru. Apa kau mau mencobanya?" Yeyu pun mendengar hal tersebut, dengan pedenya mendatangi Istana Bitao untuk bertemu tetua istana, karena dalam pikirnya pasti dia akan langsung diterima tanpa harus ikut seleksi, karena dia sudah membunuh Leving, anak tetua aliran Tianho yang menjadi musuh bebuyutan Istana Bitao. Kemudian tak lama Yeyu pun bertemu dengan Guru Setu, tetua Istana Bitao. Ia pun menceritakan perihal kematian Li Feng yang telah dibunuhnya. Orang-orang yang ada di situ pun tertawa mendengar cerita Yeyu itu, karena mereka menganggap ceritanya itu hanya bualan belaka, karena sebelumnya sudah banyak orang-orang yang mengaku seperti Yeyu ceritakan. Mendengar hal tersebut, Guru Setu pun marah. Dia pun bilang, "Beraninya kau mempermainkan aku, lempar dia keluar." Yeyu yang dianggap bohong itu pun dilempar oleh murid-murid Istana Bitao hingga nyangkut di atas pohon. Kemudian di tempat lain terlihat panitia Istana Bitao sedang bersiap-siap untuk membuka seleksi pertama penerimaan murid baru. Semua orang yang datang pun terlihat tegang menanti dimulainya seleksi ujian itu. Tiba-tiba dari sisi lain ada Yeyu yang datang sambil terlihat murung mendekati kerumunan orang. Duki yang melihat Yeyu pun terlihat kaget sambil menanyakan, "Katanya kau bisa langsung masuk tanpa ujian seleksi. Kenapa kau datang lagi ke sini?" Yeyu yang malu pun membuat 1000 alasan untuk menutupi kegagalannya. Ia pun bilang ke Duki, "Kupikir kayaknya nggak adil deh kalau aku nggak ikut ujian. Apa kata dunia persilatan nanti?" Tak lama setelah itu, salah satu panitia mengumumkan peraturan seleksi kali ini. Yang bisa lolos 3 tahap ujian maka bisa masuk menjadi murid di Istana Bitao. Dan kemudian seleksi pun dimulai. Yeyu dan semua orang yang mendengar aba-aba itu pun segera berlari untuk menyelesaikan ujian pertama mereka mendaki gunung. Mereka pun saling unjuk kebolehan dan keahlian masing-masing untuk menjadi yang pertama. Duki yang melihat hal tersebut, dia pun tidak mau kalah. Ia pun menunjukkan kemampuannya menerobos dengan cepat orang-orang yang menghalanginya. Maksud hati ingin meninggalkan Yeyu, tapi ternyata dia pun kaget. Yeyu malah muncul di depannya. Dengan sedikit jengkel dan kesal, Duki pun tidak percaya dengan hal itu, karena dia merasa dialah yang paling dulu. Akhirnya dia pun mengeluarkan lagi seluruh kekuatannya untuk mencapai puncak yang pertama. Dia pun melesat dengan cepat dengan kekuatan spiritnya, dengan maksud mengalahkan Yeyu. Tapi tinggal sedikit lagi ke garis finish, Duki pun kehabisan tenaga karena sudah mengeluarkan kekuatannya dengan banyak. Dan akhirnya ada tangan yang tiba-tiba mengulurkan ke arah Duki.
untuk menolongnya. Jeng jeng, ternyata tangan tersebut adalah tangan Yeyu yang menjadi orang pertama sampai ke finish duluan. Duki yang awalnya meremehkan pun akhirnya mengakui kehebatan Yeyu itu. Akhirnya mereka berdua pun berhasil menyelesaikan ujian pertama dan disusul oleh orang-orang di belakangnya. Sebelum mereka lanjut ke ujian kedua, Duki yang sudah mulai akrab dengan Yeyu pun memberitahu tentang rintangan yang ada di sana. Lalu ia pun bilang, jalanan ini sudah dipasang sihir ilusi, jadi kita harus berhati-hati. Ujian kedua ini untuk menguji hati dan kejernihan pikiran. Yeyu yang mendengar hal tersebut, tidak ragu dia pun melesat dengan cepat untuk menyelesaikan tantangan ujian kedua. Ternyata benar saja, baru juga ia menginjakkan kakinya, ia pun disambut dengan sihir ilusi. Di sana pun banyak para wanita cantik yang mengganggu perjalanan Yeyu. Yeyu yang sudah menyadari sihir ilusi itu dengan segera memusnahkan satu persatu sihir tersebut. Sepanjang jalan ia pun dihadang dengan puluhan sihir ilusi di tempat itu. Hingga akhirnya, di akhir perjalanan ia pun agak sedikit terkecoh karena sihir ilusi itu memperlihatkan kedua orang tuanya yang sudah lama Yeyu tinggalkan. Yeyu pun terlihat sedih dengan kejadian tersebut karena rasa kangennya kepada kedua orang tuanya. Tapi ia pun tersadar bahwa semua ini hanyalah ilusi belaka. Dia pun marah dengan kejadian tersebut karena sudah mempermainkannya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia pun menghancurkan sihir ilusi tersebut sambil berkata, "Ayah, ibu, aku pasti akan melintasi angkasa dan kembali ke sisi kalian." Di tempat yang sama, orang-orang yang sedang diganggu dengan sihir ilusi itu pun kaget kebingungan karena ilusi di tempat itu tiba-tiba hilang, sehingga menjadi mudah dilalui oleh orang-orang yang melalui tempat itu. Yeyu yang menyadari hal tersebut, ia pun berkata dalam hati sambil sedikit kaget, "Waduh, sepertinya aku terlalu berlebihan mengeluarkan tenaga, sehingga sihir ilusi itu hancur." Di tempat lain di Istana Bitau, Guru Setu dan murid-muridnya melihat kejadian yang tak terduga. Batu spirit yang menjadi tanda keberhasilan ujian itu terus bersinar, hingga ribuan orang yang lolos di ujian kedua itu. Guru Setu dan murid-muridnya pun terlihat senang tanpa curiga atas kejadian tersebut. Tapi ada salah satu murid mencurigai hal tersebut. Ia pun bilang kepada Guru Setu, "Apa guru nggak curiga? Apa mungkin ada masalah di tempat ujian itu sehingga begitu banyak orang yang lolos dari ujian kedua itu?" Lalu Guru Setu pun sambil menepis omongan itu, ia pun bilang, "Tidak mungkin. Ketua istana tidak pernah membuat kesalahan. Mana mungkin ada masalah." Lalu di tempat lain terlihat Yeyu yang sedang berpikir sambil khawatir atas kesalahannya itu, yang sudah menghancurkan sihir di tempat ujian kedua. Yeyu pun tanpa pikir panjang, ia pun menukar batu tanda masuk ujian ketiga dengan harapan kekacauan di tempat ujian kedua tidak ketahuan oleh pihak istana, sehingga bisa mengurangi jumlah orang yang berhasil lolos. Di tempat lain ada Guru Setu dan murid-muridnya yang menunggu di depan pintu keluar untuk melihat murid yang lolos seleksi ujian tahap akhir. Kemudian satu persatu peserta keluar dari pintu level normal yang mereka anggap level tersebut sebagai level neraka, padahal sudah ditukar oleh Yeyu sebelumnya. Kejadian janggal pun terjadi lagi. Guru Setu yang menyadari hal tersebut marah karena 8.000 orang yang lolos ujian kedua menjadi 30 orang yang bisa lolos tahap akhir. Kemudian Guru Setu pun menyuruh murid-muridnya untuk menyelidiki masalah yang terjadi. Dan salah satu muridnya pun melaporkan bahwa sihir ilusi dirusak dan batu spirit untuk membuat sihir ilusi itu dicuri. Lalu papan petunjuk di pintu masuk tahap 3 juga ditukar. Mendengar laporan tersebut, Guru Setu pun kaget keheranan. Mana mungkin semua ini bisa terjadi? Siapa yang sudah berani mengacaukan ujian tahun ini? Setelah itu Guru Setu pun marah besar. Ia pun mengusir semua orang yang ada di hadapannya.
Kekacauan pun terjadi setelah Guru Setu mengusir peserta dan menjadikan mereka murid luar. Semua peserta yang tidak terima dengan keputusan Guru Setu itu pun mereka pun mengancam dan akan melaporkan semua kejadian ini kepada kepala istana agar Guru Setu mendapat hukuman. Mendengar ancaman dan melihat kekacauan yang terjadi di lingkungan istana, akhirnya Guru Setu pun menarik omongannya kembali. Dan semua peserta yang mengikuti ujian di tahun ini semuanya masuk menjadi murid dalam tanpa terkecuali. Yayu pun yang mendengar hal tersebut, dia pun merasa senang dan agak tenang karena kekacauan yang terjadi yang dibuat oleh dia tidak diketahui oleh pihak istana. Oke guys, sampai sini dulu pembahasannya. Akankah Yayu diterima jadi murid di Istana Bitao atau malah dia ditangkap oleh orang-orang sana? Oke, buat teman-teman yang masih penasaran dengan alur ceritanya, Mimin cuma ngingetin untuk subscribe dan like serta komen channel ini dan nyalakan loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan part selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini, Mimin ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar. Amin. Oke, see you next time. Atur nuhun.